Ibu, selamat bergabung kembali dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulismu. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti buku cetakmu ada, boleh kamu buka itu bab pertama itu mengenai pola bilangan. Sudah siap anak-anak? Marilah kita berdoa sebelum pelajaran dimulai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai barisan dan deret bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas barisan dan deret aritmatika, dan sudah kita bahas juga contoh-contoh dari barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai barisan dan deret geometri. Nah, seperti contoh sebelumnya kita sudah tahu contoh-contoh dari barisan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Nah, sekarang kita khusus membahas barisan dan deret geometri. Nah, marilah kita lihat contoh barisan bilangan geometri seperti yang terdapat dalam layar, yaitu contoh C dan D. A dan B pada minggu sebelumnya kita sudah bahas, itu contoh daripada barisan aritmatika. Nah, sekarang kita membahas contoh C dan D, yaitu contoh barisan bilangan geometri, dimana seperti sebelumnya udah Ibu terangkan sama kamu bahwa barisan bilangan geometri yaitu barisan bilangan dimana perkalian atau polanya pembagian yang sama atau tetap, seperti kita lihat pada contoh C dan D. Itu contoh C 4, 8, 16, 32, 64 itu perkaliannya perkalian 2 tetap. 4 ke 8 itu dikali 2, 8 ke 6 sekali 2. Demikian juga contoh D. Bisa anak-anak Ibu lihat 64, 32, 16, 8. Pembagiannya tetap, yaitu bagi 2. 64 ke 32 itu 64 bagi 2. 32 ke 16 itu 32 bagi 2, 16 bagi 2 itu 8. Nah, untuk mencari barisan berikutnya atau suku berikutnya yang disebut dengan UN pada barisan bilangan geometri, UN sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1. A di sini adalah suku barisan pertama atau barisan bilangan pertama pada barisan bilangan itu. R di sini rasio yang diperoleh dari U2 bagi U1 atau U3 bagi U2. Nah, untuk mencari SN atau deret atau jumlah dari satu barisan pada barisan geometri, yaitu lihat di situ ada rumusnya 2. Nah, anak Ibu lihat di situ ada 2. Yang satu mencari deret atau jumlah dari satu baris bilangan, itu SN sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini mencari jumlah bilangan apabila R-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang 2 SN
sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini rumus dipakai apabila R lebih besar dari 1. Untuk menyelesaikan barisan bilangan geometri, kita harus tahu dulu atau harus tentukan dulu A atau suku pertama dari barisan bilangan itu, dan kita harus tentukan R, besarnya R, dengan cara mengambil dari U2 bagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3. Nah, untuk lebih lanjut mari kita lihat contoh C. Dan dapat anak-anak lihat barisan bilangannya terdiri 4, 8, 16, 32, 64. Nah, pola ini 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2, dan seterusnya. Maka untuk mencari barisan berikutnya atau suku berikutnya atau yang disebut dengan UN pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dalam kurung pangkat N kurang 1. Maka untuk mencari suku berikutnya atau U6 berarti N-nya 6. Kita harus cari dulu A-nya berapa. A-nya adalah suku pertama. Suku pertama dari barisan bilangan contoh C adalah 4. Nah, kita harus cari juga R-nya. R pada barisan bilangan contoh C adalah U2 bagi U1. R sama dengan 8 per 4. R sama dengan 2. Jadi R pada contoh barisan bilangan C adalah 2. Jadi R-nya itu atau 2 itu lebih besar dari 1. Maka untuk mencari U6 sama dengan 4 dalam kurung 2 pangkat 6 kurang 1. Maka U6 sama dengan 4 kali 2 pangkat 5. Bisa anak-anak lihat di layar. Maka U6 itu 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka U6 itu sama dengan 4 kali 32. U6 sama dengan 128. Jadi barisan ke-6 dari barisan bilangan ini adalah 128. Nah, anak-anak ibu, untuk mencari jumlah pada suku ke atau yang kita sebut SN pada contoh barisan bilangan yang C, kita gunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Rumus ini kita ambil anak-anak karena pada contoh C barisan bilangan ini mempunyai R sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 1. Jadi kita pakailah rumus SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, boleh kita buktikan anak ibu. Berapakah jumlah baris bilangan sampai ke 3 atau S3? Maka di sini S3 sama dengan A-nya 4. S3 sama dengan 4 dalam kurung R-nya 2 pangkat N, N-nya itu 3. Maka S3 sama dengan 4 dalam kurung 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 kurang 1. Maka S3 sama dengan 4 dalam kurung 8 kurang 1. 2 pangkat 3 itu anak ibu 8 ya, per 1. Jadi S3 itu sama dengan 4 dalam kurung 8 kurang 1. Maka S3 itu sama dengan 28. Berarti jumlah bilangan sampai suku ketiga itu
adalah 28. Boleh kita buktikan. S3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. S3 berarti 4 tambah 8 tambah 16, itu jumlahnya 28. Sudah jelas anak-anak? Sekarang mari kita lihat contoh barisan bilangan geometri yang D. Nah, bisa anak-anak lihat barisan bilangannya terdiri dari 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Di sini polanya adalah bagi-bagi 2. 64 bagi 2 itu 32, 32 bagi 2 itu 16, 16 bagi 2 itu 8. Maka mencari UN atau suku berikutnya yaitu suku kelima, UN sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1. Nah, sebelum kita cari UN-nya berapa atau U5-nya, kita harus cari dulu rasionya. R pada contoh barisan bilangan D ini yaitu U2 per U1. R sama dengan 32 per 64 atau 32 bagi 64. R sama dengan setengah. Jadi R pada contoh barisan bilangan ini adalah setengah. Jadi R itu lebih kecil dari 1, setengah itu lebih kecil dari 1 anak ibu. Jadi untuk mencari suku berikutnya atau UN, di sini kita mencari U5. Berikutnya U5 sama dengan 64 A-nya, 64 A-nya, R-nya setengah, pangkat N kurang 1, N-nya itu 5, berarti 5 kurang 1. Maka U5 sama dengan 64 dalam kurung setengah pangkat 5 kurang 1. U5 sama dengan 64 dalam kurung setengah pangkat 4. Berarti U5 sama dengan 64 kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sampai 4 kali setengahnya. Jadi U5 sama dengan 64 kali 1/16. U5 sama dengan 4. Berarti barisan bilangan yang kelima itu adalah 4. Sudah jelas anak-anak? Nah, anak-anak boleh coba cari SN-nya. Cari S3-nya dengan menggunakan rumus SN yang R-nya lebih kecil dari 1. Sekian anak-anak. Kalau kurang jelas lagi boleh videonya anak-anak ulang. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.